Sarwenda dan Giorgio Antonio terbang ke Korea untuk urusan bisnis. Tinggalkan drama Ruben Onsu soal nafkah dan akses anak. Di tengah memanasnya perseteruan hukum dan finansial dengan Ruben Onsu di Jakarta, artis dan pebisnis Sarwenda mengambil langkah tegas dengan terbang ke Korea Selatan. Kepergian ini bukanlah pelarian emosional, melainkan perjalanan bisnis penting yang dilakukan bersama partnernya, Giorgio Antonio. Mereka memilih untuk fokus pada pengembangan karir dan brand mereka, daripada terlibat dalam drama tak berujung soal klaim nafkah, utang mobil, dan tuduhan eksploitasi anak. Perjalanan ini, yang terungkap melalui unggahan Giorgio Antonio, menunjukkan bahwa pasangan ini sedang mengeskalasi hubungan profesional mereka ke level internasional, sekaligus menjadi respons silent but gold terhadap semua tuduhan yang dilancarkan Ruben Onsu. Video yang dibagikan Giorgio Antonio di media sosial, yang menunjukkan Sarwenda duduk di sebelahnya di pesawat bisnis, secara jelas mengindikasikan bahwa ini adalah perjalanan yang terencana dan strategis. Narasi yang diusung dalam konteks ini adalah ekspansi bisnis. Sarwenda dan Giorgio Antonio dikenal sebagai duo yang sangat produktif dalam live selling dan mengelola brand mereka. Korea Selatan, sebagai pusat fashion, kosmetik, dan tren global, adalah tujuan logis bagi mereka untuk mencari kemitraan brand baru, melakukan riset pasar untuk produk yang akan mereka luncurkan di Indonesia, mengembangkan strategi live selling global mereka. Meskipun wajah Sarwenda terlihat lelah dan capek, yang disoroti warganet, kelelahan ini diinterpretasikan sebagai konsekuensi dari jam kerja yang panjang dan ambisi profesional mereka, bukan semata-mata karena tekanan drama. Giorgio Antonio secara protektif mendampingi Sarwenda, memastikan bahwa fokus bisnis mereka tidak terganggu oleh urusan pribadi di Jakarta. Keberangkatan Sarwenda dan Giorgio Antonio ke Korea Selatan terjadi di tengah puncak perseteruan. Baru-baru ini, Minola Sebayang mengklaim Ruben Onsu masih mengirimkan nafkah 188,7 juta rupiah dan menuntut transparansi penggunaan dana. Setelah Sarwenda disatroni debt collector mencari utang mobil RSO, Ruben Onsu menuding Sarwenda mempersulit akses bertemu anak dan menuduh Sarwenda sengaja membelokkan anak dari acara balet demi kehadiran Giorgio Antonio. Dengan fokus pada bisnis internasional, Sarwenda secara efektif mengambil jarak dari narasi konflik yang terus-menerus dilancarkan Ruben Onsu. Ini adalah pernyataan tegas bahwa prioritas Sarwenda adalah stabilitas finansial dan masa depan profesionalnya, bukan drama masa lalu. Kehadiran Giorgio Antonio di perjalanan bisnis ini membuktikan bahwa keterlibatan mereka adalah profesional dan intim secara bersamaan. Jika Ruben Onsu menuding Giorgio Antonio adalah orang luar yang dipaksakan, maka perjalanan bisnis ini menunjukkan bahwa Papio adalah rekan bisnis strategis yang kehadirannya tidak bisa disangkal karena murni alasan profesional dan menguntungkan. Tuduhan Minola Sebayang bahwa Sarwenda mempersulit akses dan membelokkan anak demi Giorgio Antonio menjadi kontras yang tajam dengan fokus profesional pasangan ini. Kecemburuan versus kesibukan. Sementara Ruben Onsu berfokus pada siapa yang hadir di acara balet Giorgio Antonio, Sarwenda dan Giorgio Antonio memilih untuk fokus pada kemajuan bisnis mereka di luar negeri. Sarwenda telah menegaskan ia mengikuti kemauan anak. Kehadiran Giorgio Antonio yang selalu ada di Korea untuk urusan pekerjaan menunjukkan bahwa ia adalah figur yang konsisten yang menawarkan stabilitas di tengah drama, sebuah kualitas yang sangat dibutuhkan anak-anak. Sarwenda dan Giorgio Antonio menggunakan perjalanan bisnis ke Korea ini sebagai strategi post and reset, menjauhkan diri dari drama yang menguras energi dan memilih untuk menunjukkan kepada publik bahwa komitmen mereka terjalin dalam kesuksesan bersama, yang merupakan fondasi paling solid untuk masa depan mereka.